Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dania, peserta Ratsa CPNS tahun 2021 angkatan ke-30, kelompok 4 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesan setelah mempelajari agenda 2 dengan materi komitmen mutu. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada tutor untuk agenda 2 yaitu Bapak Dr. Hidayatullah yang telah membimbing saya dan teman-teman di kelompok 4 ini untuk bisa menyelesaikan tugas kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kita mulai ke materi. Komitmen mutu itu sangat erat kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas itu diartikan sebagai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba untuk dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian efisiensi itu diartikan sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, di mana efisiensi ini ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sementara inovasi itu diartikan sebagai cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu itu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu pendapat dari Edward Deming. Kemudian ada pendapat dari Crosby, yaitu mengatakan bahwa mutu itu nihil cacat atau kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan pendapat dari Juran yaitu mutu diartikan sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Untuk menjaga komitmen mutu diperlukan yang pertama itu adalah goals atau tujuan. Kita harus tahu tujuan kita itu apa dalam meningkatkan mutu ini, apa tujuannya. Kemudian yang kedua adalah roles atau perannya untuk apa, sebagai apa. Kemudian prosedur gitu kan, prosedurnya harus bagaimana untuk meningkatkan pelayanan mutu. Kemudian relationship atau hubungan. Yang berikutnya adalah leadership, yaitu kepemimpinan. Harus tahu bagaimana seorang pemimpin untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Nilai dasar dari orientasi mutu yaitu harus adanya komitmen pada kepuasan customer, kemudian harus cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, kemudian melindungi dan mengayomi, dan juga harus ada perbaikan berkelanjutan. Itu sebagai salah satu jalan atau cara untuk mengetahui apabila ada beberapa hal kendala, sehingga harus dicari solusinya bagaimana agar bisa meningkatkan pelayanan mutu yang lebih baik. Seorang ASN itu harus bisa melayani publik dengan efisien, efektif, penuh inovasi, kemudian dengan senyum, ramah, dan ketulusan hati, itu untuk kepuasan masyarakat. Ayo, jadilah ASN yang beda, yang kreatif, inovatif, profesional untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.